lu bang, apa lu nggak Jember, apa lu nggak jijik gitu. Saya bertekad cuma 1 tahun memberangkatkan orang tua saya umroh. Bahkan saya ditawa-tawain saya. Kalau saya masih ingat, orangnya ada nawain saya. Saya punya tekad kayak gitu. Pertama, sebelum nyari cacing, saya kerja di ikan hias gitu. Habis kerja di ikan hias kan bosnya kekurangan pakan, anak buahnya kagak apa, udah kurang. Akhirnya saya terjunlah nyari cacing. Waktu itu nyari cacingnya bukan di BKT, nyari cacingnya di Pasar Baru, terus di Cikarang, di Tambun. Nyari cacingnya ya bawa sepeda, waktu itu belum ada motor, masih bawa sepeda. Saya kerja di ikan hias lagi itu bagian pakan, nyari kutu air, nyari encu, terus nguras akuarium, making ikan gitu. Ya terus saya keluar ya kerja di ikan hias, dikatakan krim. Kita tuh nggak ada libur. Paling kalau libur ya sekarang libur, ntar malam harus kerjain lagi. Karena ikan sehari nggak disedot itu bakal sakit gitu. Kalau kerja di ikan hias. Makanya terus saya nyari cacing kan boleh dikatakan bebas. Kita mau berangkat jam berapa dan turun jam berapa itu nggak ada yang ngelarang gitu. Saya mulai nyari cacing tahun 2002. Waktu itu nyari cacing belajarnya di Pasar Baru tahun 2002. Begitu tahun 2002 pindah lagi nyari ke Cikarang, terus nyari ke Tambun. Udah ini waktu ini belum dibuka nih, BKT belum ada. Waktu itu masih pakai sepeda nyarinya. Di sini mah terus begitu ini dibuka baru nyari kemari gitu. Iya, sama cek air. Kalau airnya hitam, cacingnya ya nggak ada. Nah kalau airnya coklat kayak gini nih, cacingnya bisa ada gitu kan. Kalau apa coklat agak merah itu cacing ada. Kalau ke air hitam nggak ada dah, karena cacing mati kalau air hitam gitu. Kalau cacing sutra ya cacing sutra, kalau ada lagi BW gitu kan. Udah cuma 2 macam kalau di kali itu, ada BW, cacing sutra gitu aja. BW cacing beku gitu, lain lagi. Masing-masing tempat. Kalau iya, kalau cacing sutra di kedalaman air ya. Kalau airnya sedada itu mungkin banyak cacing sutranya, tapi kalau airnya sedengkul itu pasti banyak BW-nya gitu. Kalau buat kiriman, maksudnya kiriman yang sehari-hari, tiap hari ya continue, itu rutin, itu sehari bisa 15.000 kirimannya 1 liter ya. Kalau kalau kita ecer itu bisa antara 25.000 sampai 20.000, 20.000 sampai 25.000. Kendalanya nyari cacing ya, misalnya nih kali banjir, ya kita turun agak kayak gini nih, mungkin agak nungguin kali surut dulu kan, gitu.
Tapi kalau kalinya stabil, biasa begitu datang kita langsung terjun ke kali, langsung nyari. Kadang-kadang kita di sini kan banyak teman-teman ngobrol dulu. Nah kalau ini bisa kena beling, paku, tusukan sate, itu bisa kena itu. Ya pelan-pelan nyarinya, jangan gerasak gerusuk. Kalau nyari kita gerasak gerusuk ya kemarin aja kena beling gitu. Kakimu udah tapak jala, kena beling mulu. Kalau di sini lagi nggak ada, mungkin di sono kita nyarinya gitu. Nanti kalau di sini ada, di sana nggak ke sono gitu, deket gitu aja nyarinya mah. Kalau masalah nyari mah, kadang-kadang kita pindah, nggak di sini aja kan, di Cipinang kita pindah, ntar kita pindah lagi ke Marunda gitu. Kalau bicara pendapatan setiap hari, ya kalau bicara sehari ya, sehari 10 liter dapat gitu. Tapi kalau misalnya itu pun lagi langka gitu. Kalau lagi banyak itu sehari, kalau kita sehari nih dari pagi saya pulang sore, itu 50 liter bisa dapat. Ya udah turun aja kalau udah jembatan. Yang ngambil banyak sih. Bisa dari Pondok Melati, dari Pekayon, dari Cikunir, dari Ceger, macam-macam sih masanya. Waktu kita kerja di ikan kan kita beli sama yang nyari cacing tuh. Beli, kita lihat beli, terus kita lihat caranya gitu kan. Lihat caranya, oh seperti ini gitu nyarinya. Ya udah begitu saya disuruh terjun nyari ya saya coba gitu. Ya, tapi tetap kita belajar lah sama teman-teman karena di TKP di kalinya kita belajar. Oh begini. Walaupun kita udah lihat prakteknya, tapi kan kita belum bisa ngerjain nah kan gitu ya. Akhirnya kita belajar di kali juga. Waktu pertama kali nyari di Pasar Baru dapet 6 liter itu waktu itu. Pas keduanya turun lagi jadi 3 liter. Pas naik lagi 10 gitu. Itu harga cacing masih sekitar 1.500 perak per liter. Per liter. Sampai sekarang kan bisa jual di antara 15.000, 20, 25.000 sekarang. Itu waktu itu. Jadi setiap tahun tuh cacing tuh naik gitu. Cuman naiknya nggak tinggi, gope. Nah sekarang ini pas ada cupang, naiknya langsung dari 15.000 ke 25 gitu. Banyak ya, bahkan kita banyak yang dari daerah Jawa daerah Parung pada nyamperin ke rumah gitu minta dikirim. Cuman kan kiriman banyak itu kita nggak sanggup. Iya, ngirim banyak itu nggak sanggup. Paling yang datang sekarang ini ke rumah yang peternak ikan hias aja gitu. Dari yang temen pada beli ke rumah. Di sini pun banyak yang pada datang dari Jatinegara kemari. Dari Marunda pada kemari beli gitu. Woi. Kalau yang saya punya rutin bulanan cuma 2. Tapi kalau yang beli yang harian itu boleh dikatakan masih ada 30 orang. Kalau masalah diambil tiap hari, masalah habis mah enggak ya. Tapi tergantung air. Kalau airnya maksimal seperti ini,
nih, ini cacing bakal ada terus. Tapi kalau airnya ditutup, pintu air ditutup kering, cacing mati. Dan besok itu bakal tumbuh lagi antara 2 minggu ataupun 3 minggu. Kemudian baru dia nimbul lagi cacing. Nunggu lumpur lagi gitu. Tapi kalau lumpurnya nggak ada, ya itu amsyong, udah nggak ada cacing. Ya alhamdulillah dari usaha ini ya punya motor, ibaratnya motor, rumah gitu kan, dikit-dikit walaupun kecil rumah, ya nyekolahin anak ya kan, terus bisa ngeberangkatin orang tua umroh, itu aja hasil ini gitu. Iya alhamdulillah. Jadi rumah nggak ngontrak, kita udah bisa bikin walaupun kecil kan gitu. Wow, bangga. Ya, ya kalau ceritain sedih saya, ya kan. Waktu itu saya mau berangkatin orang tua umroh itu, ya aduh. Itu saya bertekad cuma 1 tahun memberangkatin orang tua saya umroh. Memang orang tua saya waktu itu yang puan, dia diberangkatin sama orang umroh. Begitu saya jemput di bandara, saya dipanggil sama orang tua saya yang puan tuh. Nama saya sebenarnya aslinya bukan Mami, nama saya Hasanuddin. Terus dipanggil sama orang tua saya yang puan, ditarik, lu anak paling tua, kira gitu. Lu anak paling tua, lu panggil adik-adik lu, ono baba lu kalau bisa berangkatin, kayak emak nih, gitu kan? Dan emak itu nggak hasil sendiri kan, diberangkatin sama orang tuh. Waktu itu dia punya kenalan orang apa Garuda, jadi dia diberangkatin sama orang Garuda. Terus akhirnya dari situ saya rempugin sama adik-adik saya. Dan adik-adik saya tuh nggak ada yang komen, arti kata nggak ada yang ngikut dah gitu. Ya nggak ada yang ngasih solusi dah. Ada yang sibuk inilah, sibuk ini. Udah. Cuman itu dalam hati saya berpikir, tahun ini harus orang tua saya berangkat. Karena itu udah amanah dari orang tua kan. Terus saya nyari cacing, siang malam saya nyari cacing di Pasar Baru, Duren Jaya, bisa turun jam 3 malam saya turun. Jam 3 pulang pagi lagi saya berangkat lagi baru ke BKT. Pokoknya kalau saya belum dapat dikatakan 30 liter, saya belum pulang. Maksudnya belum udah. Minimal 30 liter saya harus dapat. Alhamdulillah begitu. Pokoknya dalam setahun itu saya dapat ngumpulin uang sebanyak 18 juta. Tuh. Waktu itu umroh babe 22 juta. Saya kasihin lah, saya tanya dulu sama istri saya, lagi mana nih Neng duit buat baba umroh. Bini saya juga masuk salut ya sama bini saya. Dia duit sedikit pun nggak minta, di 18 juta. Itu saya masuk salut. Udahlah, nggak apa-apa kalau buat orang tua. Saya ikhlas, itu kata bini saya. Akhirnya saya kasih orang tua. Ini saya ada duit 18 juta, kalau baba punya tambahin. Nanti kalau misal kurang saya tambahin lagi. Saya dikit-dikit gitu kan. Akhirnya dia punya buat daftar. Saya hanya ngasih 18 juta dan dia 5 juta, lalu berangkatlah dia umroh. Itu aja. Itu tekad saya setahun itu. Ya, bahkan saya ditawa-tawain saya. Kalau saya masih ingat orangnya ada menawain saya. Saya punya tekad kayak gitu.
Iyalah, udah bisa buat nyekolin anak kan, buat ini segala macam, beli motor. Mungkin motor juga udah habis 3 kali gonta-ganti gitu kan. Ya, cuman ini aja motor ini satu nih, yang ibaratnya nggak bakal saya jual itu kan. Dari awalnya kita usaha ini punya motor ini, gitu, 2003 kan. Lagi mana ya? Di PT kan kagak punya ijazah saya. Iya kan? Paling bisa kan kerjanya cuma kuli gitu kan, kuli bangunan ada apa kan. Terus ya terjun nyari cacing kan dianggapnya kita bebas. Ibaratnya nggak ada yang melarang mau turun jam berapa, mau pergi jam berapa kan gitu kan. Gitu aja. Kalau sekolah aja kagak sekolah sih mah. Iya nggak lulus sekolah, nggak lulus. Sekolah sampai SD. Nah, kalau mau dengar cerita, saya sekolah SD nih. Kalau mau dengar cerita, awal saya berhenti sekolah SD itu karena pengen nyari duit. Karena pengen punya duit dah. Dulu duit, iya duit 100 perak gede buat kita kan. Waktu zaman itu, waktu tuh. Aduh, 9 berapa itu kalau nggak salah? 91 kok. 91 apa 9 berapa itu saya tuh? Itu 91, 92 kayaknya saya udah di pasar itu. Kerja di pasar. Kelas 6 SD. Akhirnya sekolah saya berhenti kelas 6 SD karena nyari duit gitu. Jadi kuli panggul. Itu jadi nggak punya ijazah, nggak apa itu. Yang kerjaan dari masih kecil kerjaan keras. Kalau adik-adik saya sih semuanya lulusan STM semua. Kalau kita mah nggak ada ijazah. Ya ketekatannya ya untuk ngidupin anak istri lah. Tekad saya. Maksudnya pengen ngidupin, maksudnya ya buat makan sehari-hari kan, karena kita ijazah nggak punya, apalagi kerjaannya selain nyari cacingan gitu. Terus ya pengen nyekolahin anak sampai tinggi, sampai lulus, sampai kuliah, begitu kan tekad kita kan. Ya mungkin dari hasil cacing ini ya anak saya kan 3. Nah, 1 SMA kelas 3 mau lulus besok. Yang 2 SD mau lulus besok, yang 3 sih masih kecil, gitu kan. Nah, saya tekadnya pengennya tuh dia tuh nggak seperti saya. Walaupun saya tempat kerjaan kotor, gimana seperti ini kan, dia jangan seperti saya dah. Pengennya kayak gitu, kalau tekad mah, gitu. Supaya dia tuh kerjaannya bersih lah, nggak kayak kita, gitu aja. Main ikan hias, sempet jadi bloker, jual beli ikan gitu kan. Cuman mungkin tangan dan rezeki saya beda kali ya. Jadi main ikan hias nggak sampai sukses gitu, nggak sampai bisa gitu. Jadi udahlah, akhirnya saya berhentiin main ikan hias. Saya jual beli aja di rumah sambil jualan cacing gitu. Banyak yang nyuruh mah untuk apa? Udah lo main ikan gini banyak yang ini mah. Gitu. Cuman kan masing-masing orang masing-masing rezekinya. Walaupun kita ubur kemanapun, kalau emang kita nggak bisa di situ susah gitu. Lu bang, apa lu nggak Jember, apa lu nggak jijik gitu? Jember lagi mana ya? Kalau gua jijik, ibarat kata gua kagak punya duit, kan gitu kan. Sekarang mah apapun kita kerjaan, yang kita menghasilkan duit kita kerjain. Kalau nyari yang di Kalibaru itu ya dibilang cerobong sepiteng banyak, kita udah hajar terus. Kalau datang air yang ini, wah gatalnya di Pasar Baru kan main itu, kremengan sampai pada bentol.
gitu. Jadi orang-orang itu mah mungkin mendingan dia beli daripada dia turun gitu. Intinya udah tahu kerjaan, wah kotor, ngapain, mending gue beli ketahuan sekian, udah gitu.